Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat? Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 1. Muatan pelajaran hari ini IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Anak-anak, tahukah kalian apakah globalisasi itu? Ya, globalisasi artinya proses mendunia. Proses yang membuat manusia saling terbuka dan tergantung satu sama lainnya, seolah-olah tanpa batas. Dengan adanya globalisasi, kita mudah mendapatkan produk dari negara-negara lain. Begitu juga dengan produk-produk Indonesia dapat dijual ke negara lain. Perhatikan gambar-gambar berikut. Negara-negara penghasil produk kerajinan. Batik dari Indonesia. Karpet dari Turki. Boneka dari Tiongkok. Mobil dari Jepang. Jam tangan dari Swiss. Susu dari Selandia Baru. Pada era globalisasi, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara anggota ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Setelah membaca artikel di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Indonesia bekerja sama di bidang politik, antara lain ASEAN Defense Minister Meeting, pengiriman duta dan konsul, perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, perjanjian kawasan bebas, damai, dan netral, kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, SEA Games, pertukaran pelajar, penanggulangan dampak bencana alam,
perlindungan terhadap difabel, penanganan narkoba. Setelah mempelajari kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN, isilah bagan berikut ini. Tahukah anak-anak, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Anak-anakku yang hebat, mari kita baca teks eksplanasi ilmiah berikut ini. Sebelum anak-anak membaca, perhatikan bagian-bagian pembangkit listrik tenaga air. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai yang ditunjukkan nomor 1 pada gambar masuk melalui pintu, ditunjukkan nomor 2, yang diatur oleh katup pengaman, ditunjukkan nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan, ditunjukkan nomor 4. Air di dalam pipa pesat, ditunjukkan nomor 5, mengalirkan dan mengarahkan ke arah turbin, ditunjukkan nomor 7, melalui katup pengatur tekanan yang ditunjukkan gambar nomor 6, untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik yang digerakkan oleh generator pada gambar 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer, ditunjukkan gambar nomor 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi, ditunjukkan nomor 10. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Coba anak-anak baca kembali teks tersebut dengan teliti. Kemudian, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Anak-anak telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah
turbin, dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Amati gambar pembangkit listrik mikrohidro berikut. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Kemudian, tuliskan proses yang dihasilkan energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kalian dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Selamat bekerja. Anak-anakku yang hebat, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu berharap anak-anak tetap sehat di rumah dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.